Pernah kepikiran gak apa sebenarnya yang Tuhan lihat dari hidup kita? Apakah Tuhan terkesan dengan seberapa sering kita ke gereja? Apakah Tuhan bangga dengan semua pelayanan yang kita lakukan? Atau jangan-jangan semua itu tidak ada artinya di hadapan Tuhan? Nah, ini merupakan pertanyaan yang sangat jujur. Karena banyak orang merasa sudah hidup benar hanya karena jam ke gerejanya lebih banyak daripada orang lain. Padahal Tuhan melihat sesuatu yang berbeda. Kita bisa terlihat rohani di luar, tapi ternyata jauh dari Tuhan di dalam. Dan hari ini kita akan belajar satu kebenaran yang mungkin sederhana, tapi sangat menampar kehidupan kita. Kita akan belajar bahwa di hadapan Tuhan, ketaatan jauh lebih penting daripada ritual tanpa pertobatan. Firman Tuhan dalam 1 Samuel 15 ayat 22 berkata, sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Ayat ini bukan sekedar nasihat biasa, ini lahir dari sebuah kegagalan besar, kegagalan seorang raja yang dipilih langsung oleh Tuhan, namanya Raja Saul. Tuhan memberi perintah yang sangat jelas untuk menumpas bangsa Amalek sepenuhnya. Tidak ada tawar-menawar, tidak ada interpretasi pribadi. Tetapi Saul memilih untuk taat namun hanya sebagian, dan memilih untuk improvisasi. Ia tidak benar-benar melawan Tuhan, ia juga tidak sepenuhnya mentaati Tuhan. Ia berada di tengah-tengah. Dan seringkali disitulah masalah kita juga. Kita terkadang tidak sepenuhnya meninggalkan Tuhan, tapi kita juga tidak sepenuhnya taat kepada Tuhan. Nah, Saul menyisakan apa yang menurutnya baik. Tentu ia punya alasan. Ia bahkan berkata bahwa semuanya itu, hal-hal yang baik itu untuk Tuhan. Dan itu kelihatannya sangat rohani. Tetapi Tuhan tidak pernah melihat alasan. Tuhan melihat hati kita. Dan melalui Nabi Samuel, Tuhan menyampaikan satu hal yang sangat tegas dan sangat keras. Bahwa mendengar dengan sikap taat jauh lebih berharga daripada semua ritual tanpa pertobatan. Hari ini kita membahas satu pertanyaan penting. Apa sebenarnya tujuan ketaatan dalam kehidupan orang percaya? Yang pertama, ketaatan membawa hidup kita dalam kehendak Tuhan. Dalam Ulangan 10 ayat 12-13, Musa berkata kepada bangsa Israel, "Apa yang Tuhan minta darimu? Takut akan Tuhan, hidup menurut jalannya, mengasihi Dia, beribadah dengan segenap hati." Coba kita perhatikan baik-baik. Tuhan tidak meminta sesuatu yang rumit. Tuhan tidak meminta sesuatu yang sulit. Tuhan tidak meminta sesuatu yang tidak mungkin dilakukan. Tetapi yang Tuhan minta adalah hati yang mau taat kepadanya. Dan seringkali kita berkata, Tuhan, tunjukkan kehendakmu kepadaku dulu dan aku akan mengikutinya. Padahal sebenarnya kehendak Tuhan itu tidak selalu tersembunyi. Masalahnya bukan kita tidak tahu kehendak Tuhan. Masalahnya adalah kita tidak pernah mau taat sepenuhnya pada kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan seringkali kita temukan dalam keputusan-keputusan kecil setiap hari dalam hidup kita. Saat mungkin kita memilih untuk jujur, tetapi ternyata kita tidak melakukannya. Saat kita disuruh memilih untuk mengampuni atau tidak menyimpan rasa sakit, justru kita menyimpan kepahitan. Dan saat kita memilih untuk melakukan benar, bahkan kita memilih lagi untuk melakukan yang sebaliknya. Nah, ketaatan bukan sesuatu yang besar dan spektakuler. Ketaatan adalah keputusan yang sangat sederhana yang harusnya kita lakukan hari demi hari. Saul kehilangan arah bukan karena dia tidak tahu kehendak Tuhan, tapi karena dia mengganti kehendak Tuhan dengan pemikirannya sendiri. Dan itu yang sangat berbahaya. Karena ketika kita mulai merasa lebih tahu daripada Tuhan, kita sedang menjauh dari kehendaknya. Ketaatan menjaga kita tetap berada di jalur yang benar. Dan Alkitab berkata, semua itu demi kebaikan kita sendiri. Artinya Tuhan tidak sedang membatasi hidup kita. Tuhan tidak sedang memagari atau mengekang kehidupan kita. Tetapi justru sebaliknya, Tuhan sedang melindungi hidup kita. Mulai belajar taat dalam hal-hal yang kecil dan yang sederhana. Nggak usah tunggu hal yang besar baru mau taat. Setialah dalam perkara-perkara kecil. Karena orang yang tidak taat dalam hal kecil tidak akan siap untuk hal yang besar. Dan berhenti kompromi hanya untuk terlihat baik. Karena yang terlihat baik belum tentu benar di hadapan Tuhan. Biasakan bertanya sebelum mengambil keputusan. Bertanya kepada Tuhan, libatkan Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Misalkan kita ngomong, Tuhan, apakah ini menyenangkan hatimu? Kalau itu sudah menjadi gaya hidup kita, maka kita akan berjalan tepat di pusat
kehendak Tuhan. Kemudian yang kedua, ketaatan membentuk karakter dan kedewasaan iman kita. Roma 6 ayat 16 berkata, apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Bahwa siapa yang kita taati, itulah yang menguasai hidup kita. Nah, ini prinsip yang sangat dalam. Ketaatan bukan hanya soal tindakan. Ketaatan adalah proses pembentukan. Setiap kali kita taat, sesuatu dalam diri kita sedang dibentuk. Ego kita mulai dikikis, kesombongan kita mulai dihancurkan, tinggi hati kita mulai direndahkan, keinginan daging kita mulai dilemahkan. Dan karakter tidak dibentuk lewat teori. Karakter dibentuk lewat keputusan. Dan keputusan itu seringkali tidak nyaman. Taat saat tidak ada yang melihat, taat saat tidak dihargai, taat saat tidak dimengerti, itulah proses dari pembentukan. Dan Saul ingin terlihat hebat di depan orang. Ia ingin tetap dihormati. Tetapi Daud belajar taat saat tidak ada yang melihat. Ia setia di padang, ia setia dalam hal kecil, dan Tuhan melihat itu. Kedewasaan rohani bukan diukur dari berapa lama kita di gereja, bukan dari seberapa banyak pelayanan kita. Kedewasaan rohani diukur dari seberapa konsisten kita hidup dalam ketaatan. Hari ini kita belajar taat walaupun tidak ada yang melihat. Mari kita belajar mengampuni walaupun pada nyatanya hati kita masih terasa sakit. Mari kita belajar hidup kudus walaupun dunia menawarkan hal-hal atau alternatif-alternatif yang lebih mudah. Hari ini kita belajar melayani Tuhan walaupun tidak mendapat pujian, karena justru di situ karakter kita sedang dibentuk dan iman kita semakin hari semakin dimurnikan. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir, ketaatan mendatangkan perkenanan dan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita mau lihat, Saul tetap beribadah, Saul tetap memberi persembahan, tetapi Tuhan menolaknya. Ini bagian yang paling serius, teman-teman, karena ternyata aktivitas rohani tidak menjamin perkenanan Tuhan. Kita mungkin bisa aktif di gereja, di pelayanan, dan di tempat-tempat rohani lainnya, tetapi ternyata kita tidak berkenan kepada Tuhan. Kita bisa sibuk, tapi hati kita tidak mau taat. Dan Tuhan tidak melihat seberapa banyak kita melakukan sesuatu untuknya. Tuhan melihat apakah kita sungguh-sungguh hidup untuk Tuhan. Dan Tuhan Yesus mengatakan bahwa jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah-perintahku. Artinya ketaatan adalah bukti cinta, bukan sekedar simbol iman. Orang yang hidup dalam ketaatan akan mengalami sesuatu yang berbeda. Ada damai sejahtera, ada penyertaan Tuhan, ada perlindungan yang tidak terlihat, tapi terasa nyata karena Tuhan berkenan akan kehidupan dia. Dan Tuhan akan mempercayakan lebih kepada mereka yang tetap setia di dalam ketaatan. Firman Tuhan bilang, barang siapa setia dalam perkara kecil, Tuhan akan mempercayakannya perkara-perkara yang besar. Jadi mari hari ini sama-sama kita belajar untuk terus setia dan untuk terus taat sama Tuhan. Hari ini kita belajar satu hal yang sangat jelas, bahwa Tuhan lebih menghargai ketaatan daripada ritual tanpa pertobatan. Ketaatan membawa kita hidup dalam kehendak Tuhan. Ketaatan membentuk karakter dan kedewasaan iman kita. Ketaatan mendatangkan perkenanan dan penyertaan Tuhan. Ritual bisa membuat kita terlihat rohani di mata manusia, tapi ketaatan membuat kita berkenan di mata Tuhan. So hari ini mari kita jujur pada diri kita sendiri. Apakah selama ini kita hanya sibuk melakukan aktivitas rohani, atau kita benar-benar hidup dalam ketaatan? Mungkin kita sudah lama di gereja, mungkin kita sudah banyak melayani, tapi pertanyaannya bukan itu. Pertanyaannya adalah, apakah hati kita sungguh-sungguh taat kepada Tuhan? Karena pada akhirnya Tuhan tidak mencari orang yang sekedar aktif, Tuhan mencari orang yang taat. Mari kita ambil keputusan hari ini untuk tidak lagi hidup setengah-setengah, untuk tidak lagi kompromi, untuk tidak lagi menggantikan kehendak Tuhan dengan kehendak kita, tetapi memilih untuk taat walaupun itu tidak mudah, walaupun itu tidak nyaman, walaupun itu tidak populer, karena ketaatan selalu membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Dan disitulah hidup kita berkenan di mata Tuhan.
disitulah hidup kita disertai Tuhan. Dan lewat ketaatan itulah hidup kita diberkati oleh Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Demikian pembahasan kita hari ini. So, sampai bertemu di pembahasan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.